Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membuat video di mana tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya Anisha Fitri Dan saya Peggy Amanda. Saya Syafira Anggraini. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, mengenai hakikat alam semesta. Alam adalah segala yang ada di langit dan di bumi. Alam ini juga didefinisikan sebagai yang berarti alam semesta, dunia, keadaan, wujud, dan negara. Alam berasal dari bahasa Arab yaitu al-alam, yang disebut sebagai Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Al-Syabani, alam jagat atau natura ialah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga menurut Quraish Shihab, semua yang maujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia disebut dengan alam. Karenanya alam semesta ini bukan hanya langit dan bumi, tetapi meliputi segala sesuatu yang ada dan berada di antara keduanya. Tak hanya itu, dalam perspektif Islam, alam semesta ini tidak hanya mencakup hal-hal yang konkret atau dapat diamati melalui penginderaan manusia, tetapi mencakup juga segala sesuatu yang tidak dapat diamati oleh penginderaan. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diamati atau didekati melalui penginderaan manusia disebut dengan alam syahadah. Ia merupakan fenomena. Sementara itu, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diamati atau didekati melalui penginderaan itu disebut dengan alam gaib. Karenanya, dia adalah nomena dalam Al-Quran. Tema alam hanya ditemukan dalam bentuk plural, yaitu Al-Alim. Kata ini terulang sebanyak 73 kali dan tersebar pada 30 surah. Penggunaan bentuk plural mengidentifikasikan bahwa alam semesta ini banyak atau beraneka ragam yang konsisten dengan konsepsi Islam bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kebaikan ini lebih tinggi nilainya atau artinya dari sebuah yang ada di dalam benda ini dikendala pun. Dengan demikian, agama tidak pula menganjurkan manusia mengabaikan alam semesta atau alam benda, tapi ia malah menegaskan perlunya diperhatikan alam ini. Allah berfirman yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki dan hanya kepadanya kembali setelah dibangkitkan. Alam adalah laksana panggung buat manusia, sebuah ladang tempat menyemai benih, tumbuh dan berkembang, serta menikmati hasilnya sebagai anugerah Allah. Allah dengan demikian manusia harus menyadari bahwa yang pertama, alam ini bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Segala sesuatu yang dimiliki manusia di atas bumi bukanlah miliknya, tetapi sekedar pinjaman. Yang kedua, alam tunduk kepada manusia, yaitu Allah menjadikan alam ini lebih rendah daripada manusia. Oleh karena itu, alam ini dipersiapkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dalam memanfaatkan alam, maka manusia diperintahkan untuk bertindak sesuai aturan dan norma yang ada. Dan yang keempat, Islam menuntut manusia untuk menyelidiki dan memahami mekanisme dari pola kerja Tuhan untuk menciptakan alam ini. Jadi, dengan demikian, jelaslah bahwa alam adalah segala sesuatu yang meliputi langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sengaja didesain sedemikian mungkin manusia dapat memanfaatnya yang berlangsungan hidup mereka. Alam ini bukan hanya untuk dijaga dan dilestarikan, tetapi pelajaran yang akan kita peroleh setelah mengungkap rahasianya
Tentu cara untuk mengungkapnya adalah dengan jalan ilmu pengetahuannya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada Anisha Fitri. Bagaimana pertanyaannya? Apa yang kamu ketahui tentang hakikat alam semesta dalam filsafat pendidikan Islam? Nah, baik, untuk menjawab pertanyaannya, di mana yang saya jelaskan tadi bahwa alam ini adalah segala yang ada di langit dan di bumi. Alam ini juga didefinisikan sebagai dunia, keadaan, wujud, dan negara bagian. Alam berasal dari bahasa Arab yaitu al-alam yang disebut demikian karena jagat raya ini adalah pertanda adanya Sang Maha Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Alam dalam bahasa Yunani disebut dengan kosmos yang artinya serasi, harmonis. Karena alam ini ada di dalam keserasian dan keharmonisan berdasarkan hukum-hukum tertentu. Dengan demikian, manusia harus menyadari bahwa yang pertama, alam ini bukan milik manusia, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam ini tunduk kepada manusia, yaitu Allah menjadikan alam ini lebih rendah daripada manusia. Yang ketiga, dalam memanfaatkan dan menikmati alam, manusia diperintahkan bertindak sesuai aturan moral dan norma yang ada. Dan yang keempat, Islam menuntut manusia untuk menyelidiki dan memahami mekanisme pola-pola kerjanya. Mungkin cukup sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Lebih kurang 53 ayat. Sementara itu, menurut penelusuran penulis dari kitab Mu'jam al-Mufakkar, Fokus Nafet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Di dalam Al-Quran, ada lebih dari 750 ayat yang menunjukkan kepada fenomena alam, dan manusia diminta untuk dapat memikirkannya agar dapat mengenai Tuhan lewat tanda-tandanya. Apabila kita baca buku tentang teori-teori modern mengenai proses penciptaan alam semesta, maka teori Big Bang, sebuah karya monumental dari Stephen Hawking, adalah salah satu literatur yang cukup masyhur dan jamak kita ketahui. Tapi sesungguhnya teori ini telah dikemukakan Al-Quran jauh 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ayat ini dipahami oleh sementara ilmuwan sebagai salah satu mukjizat Al-Quran yang mengungkapkan peristiwa penciptaan planet-planet. Banyak teori ilmiah yang mengemukakan oleh para pakar dengan bukti-bukti yang cukup kuat, yang menyatakan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan yang diistilahkan ayat ini dengan ratkan. Lalu gumpalan itu berpisah sehingga terjadilah pemisahan antara bumi dan langit. Memang kita dapat memperatamakannya Al-Quran mendukung teori tersebut. Namun agaknya tidak ada salahnya teori-teori itu memperkaya pemikiran kita. Ini ingin bertanya kepada Feby Amanda, bagaimana proses penciptaan alam semesta menurut filsafat pendidikan Islam? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syafir ini. Menurut konsep Al-Quran, bahwa langit dan bumi diciptakan alam dalam 6 masa, sesuai dengan firman-Nya yaitu, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, atau kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu adalah berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Mungkin itu saya yang dapat saya jawab. Materi selanjutnya itu tentang tujuan penciptaan alam semesta. Tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam semesta ini mewajibkan adanya zat yang mewujudkan keberadaan langit dan bumi, mewajibkan adanya Sang Pencipta yang menciptakan keduanya. Yang menciptakan langit dan bumi ini bukanlah manusia, tetapi pastilah Yang Maha Kuasa. Namun dari dahulu sampai sekarang, penyelidik kita menemukan kenyataan yang tidak demikian. Karena itu, akal mewajibkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Sang Maha Pencipta, yang ciptaannya tidak dapat dipublikasikan apalagi didatangi oleh manusia. Mungkin itu
itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya ingin bertanya lagi kepada Feby Amanda, apa tujuan dari proses penciptaan alam semesta menurut filsafat pendidikan Islam? Baik, terima kasih kepada Syafira. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Baik, saya Syafira Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu implikasi terhadap pendidikan Islam. Dalam Islam, esensi esensi alam semesta adalah selain dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Al-Rabb, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan seluruh makhluk dan alam semesta. Sebagai pencipta, dia juga memelihara dan mendidik seluruh alam. Alam harus dipelajari sebagai objek studi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, memahami dengan seluruh fenomena di monumennya. Upaya itu pada hakikatnya akan menghantarkan manusia pada kesaksian dan keberadaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam konteks ini melalui proses pendidikan Islam, manusia dihantarkan pada pengakuan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, manusia harus merealisasikan tujuan kemanusiaannya di alam semesta. Baik sebagai syahid Allah, abdillah Allah maupun khalifah Allah. Dalam konteks ini, Allah menjadikan alam semesta sebagai wahana bagi manusia untuk bersyahadah kepada keberadaannya dan kemahakuasaannya. Wujud nyata yang menandai syahadah itu adalah penuniaan fungsi sebagai makhluk ibadah dan pelaksanaan tugas-tugas sebagai khalifah. Dalam hal ini, alam semesta merupakan institusi pendidikan, yakni tempat di mana manusia dididik, dibina, dilatih, dan dibimbing agar berkemampuan merealisasikan atas mewujudnya fungsi dan tugasnya. Karena alam ini bukan hanya syahadah saja, tetapi ada alam gaib, maka sebagian wilayah studi objek setelah pendidik Islam tidak boleh berkaitan dengan gejala-gejala yang dapat diamati indera manusia atau fenomena, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang tidak dapat diamati oleh indera manusia atau karena kemampuan yang ditransfer tidak hanya pengetahuan indrawi dan rasionali, tetapi juga ilmu-ilmu ladunya, isyaraki, iluminasi, dan juga kewahyuan. Melalui proses pendidikan di alam semesta inilah kelak Allah Subhanahu wa taala akan melalui siapa di antara hambanya yang mampu meraih prestasi yang dimana tercantum di dalam firman Allah, yang dimana artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagian perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang telah berbuat kebaikan. Allah sebagai pencipta adalah pemilik dan penguasa. Tidak ada pencipta selain Dia. Penciptanya meliputi seluruh alam. Dia adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Esa sebagai Rabb. Pengesahan ini disebut Tauhid Rububiyah. Artinya mengimani dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan bahwa Dia adalah Rabb satu-satunya. Tidak memerlukan apapun kepadanya selain Dia. Rabb adalah pemilik seluruh alam, pemeliharaan, dan penyempurnaan segala sesuatu. Ia yang menyampaikan sesuatu ke tingkatan kesempurnaan sedikit demi sedikit. Kata Rabb bermakna uluhiyah, penghambaan diri manusia kepadanya, tuntunan melaksanakan ibadah hanya kepadanya. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih atas Di sini saya Anisha Fitri ingin bertanya kepada Syafira Anggraini mengenai bagaimana proses pengimplikasian alam semesta terhadap pendidikan Islam. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, melalui proses pendidikan di alam semesta inilah kelak Allah akan menilai siapa di antara hambanya yang mampu meraih prestasi terbaik. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Cukup sekian.
Baik, di sini saya akan bertanya kepada anak Anisha Fitri yang dimana pertanyaannya, bagaimana hubungan Islam dengan terbentuknya alam semesta? Baik, langsung saja di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Feby Amanda. Bagaimana hubungan Islam dengan terbentuknya alam semesta? Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta ini dapat dilihat pada surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Syafira Raini yang dimana pertanyaannya, apa implikasi hakikat alam semesta terhadap pendidikan Islam? Baik, saya akan mencoba menjawab. Implikasi hakikat alam semesta terhadap pendidikan Islam itu ialah untuk merealisasikan tujuan kemanusiaan di bumi ini, baik sebagai syahid Allah, abadilah Allah, maupun khalifah. Di sini saya ingin bertanya kepada Feby Amanda, apa yang harus kita lakukan apabila mengetahui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anisha Fitri. Jawabannya itu dengan mengetahui bahwa alam semesta ada yang menciptakan, maka kita harus bertakwa, bersyukur, dan menyembah Sang Pencipta. Demikianlah video yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.